Gak apa-apa banyak. Lain-lain arah mana aja juga gak apa-apa lah, kan namanya kita jalan-jalan. Udah penuh. Ya. Mending inilah. Ini tempat, ini tempat. Aku jalan cepat. Ya, ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul. Oke, kalau boleh tahu di sini dulu dari mana aja? Dari Garut. Garutnya di mana? Mana Raja, ada lagi? Dari Padang. Jakarta, ada lagi? Dari Padang. Oh, jauh juga ya. Oke, baik, kalau begitu saya ucapkan selamat datang di Bandung dan selamat datang di Bantos. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Denny Rahmansyah. Saya dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Nah, di sini saya sendiri, saya ditemani dengan Pak Asep. Nah, beliau ditugaskan di Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dan di sini juga ada Salsa. Nah, beliau ini adalah siswa magang dari Sekolah ICB Bandung. Nah, yang akan menjadi tour guide ya, magang di PKL. Oke, baik. Sebelumnya dari sini, ibu-ibu ada yang tahu apa kepanjangan Bandros? Salah, bukan. Kepanjangan Bandros ini adalah Bandros, gitu ya. Nah, kepanjangannya. Nah, namanya kepanjangan, Bu. Coba, nah kalau singkatan, betul, Batas ini singkatan dari Bandung Tour on Bus. Jadi kita akan berlari pada Bandung menggunakan bis pariwisata ini. Dan sekarang yang pertama kita lewati di sini, kita melewati Jalan Bancai. Nah, Bancai ini dulunya adalah sebutan untuk suatu perkampungan di kandang kuda. Kalau sekarang udah gantinya menjadi kandang kijang. Tapi kijangnya kijang Nova ya, di parkiran kalau sekarang. Nah, dan di sini juga terdapat sebuah situs. Di sini ada situs Helm Penjara Bancai. Di depan kita ini dulu gerbang penjaranya. Di gerbang kita lihat di sebelah kanan, tulisannya ada patungnya Bapak Soekarno sama sel nomor 5. Ternyata Bapak Soekarno pernah dipenjara di sel penjara Bancai selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Kenapa Bapak Soekarno dipenjara? Karena Bapak Soekarno dianggap membahayakan orang-orang Belanda karena telah mendirikan partai PNI, sehingga Bapak Soekarno ditangkap pulang dari Yogyakarta dan dimasukkan ke sel penjara Bancai. Nah, yang sekarang menjadi pertokohan lampu ini dulunya penjara, tapi dikarenakan tidak pantas lagi ada penjara di pusat kota, akhirnya penjara tersebut dirobohkan dan diganti menjadi pertokohan. Nah, dan di sini bangunan aslinya itu disisakan 2 bangunan. Yang pertama sel nomor 5 tempat ditahan di Bapak Soekarno yang tadi ada di dalam, dengan ukuran selnya itu 1,5 meter sampai 2,5 meter, sangat sempit. Dan yang keduanya di sini ada menara sipir. Nah, kalau zaman dulu menara ini dijaga ketat sama sipir Belanda, kalau sekarang jaganya sama tukang batagor ya, ada di sampingnya. Nah, dari jalan ini sampai ke belakang ini namanya Jalan ABC. Di sini ibu kalau dengar ABC diingat apa? Kecap Batu baterai, kecap, ada lagi? Jam, lalu kopi, ada lagi? Kecap. Nah, tapi ABC di sini bukan produk, Bu. Tapi ABC di sini itu adalah singkatan. Tapi singkatannya bukan dari Akademi Bandung of Coklat, bukan ya. Bukan juga aksi bergerak cepat, cuma di berbagai pensiun ya. Nah, tapi ABC di sini ialah singkatan dari A nya itu Arab, B-nya Bumi Putra, dan C-nya Chinese. Jadi kawasan di belakang tadi itu dulunya kawasan perdagangan yang dikuasai oleh 3 etnis tadi, yaitu etnis ABC. A-nya apa? Arab, B-nya Bumi Putra atau pribumi, dan C-nya Chinese ya. Dan sekarang kita akan masuk ke jalan ikoniknya Kota Bandung. Kalau di Yogyakarta ada Malioboro, nah kalau di Bandung ada Jalan Braga. Jalan Braga ini pada zaman dulu nama aslinya adalah Heronweg. Heron artinya delman atau pengganti, dan weg itu jalan. Jadi sebelum diaspal, jalan ini sering dilalui oleh delman atau pengganti yang mengangkut rempah-rempah dan kopi untuk menuju kedai kopi. Tapi setelah diaspal, jalan ini dilarang dilalui oleh pengganti lagi karena Jalan Braga ini jalan yang pertama kali diaspal. Dan sekarang jalannya udah diganti menggunakan batu andesit, yang dimana pada saat diganti dulu Jalan Braga ini akan direncanakan hanya untuk pejalan kaki.
tapi dikarenakan lalu lintas kota Bandung menjadi macet, akhirnya dibuka kembali untuk kendaraan umum. Untuk berarti masih dilarang karena jalannya telah menjadi jalan yang terbaiknya kota Bandung. Nah, tapi sekarang Sabtu dan Minggu jalan Braga ini diuji cobakan kembali hanya untuk pejalan kaki. Nah, barangkali di sini ibu-ibu ada yang mau foto-foto di jalan Braga tanpa kendaraan, bisa kesininya hari Sabtu dan Minggu ya. Nah, namanya jadi jalan Braga Peken. Kalian tahu Peken artinya apa? Nah, Peken itu singkatan dari bebas kendaraan. Jadi Ya. Biasanya di sini banyak gisel bu. Ada yang tahu nggak gisel apa? Nah, gisel di sini bukan artis ya. Gisel di sini singkatan dari gila selfie. Nah, disingkat dari gisel. Ya betul ya. Ibu sebelah sebelah gisel. Pasti. Nah, ini lagi. Ibunya gila selfie katanya. Oh ya, selain jalan Braga, setiap Sabtu dan Minggu, rumah dinas Gubernur Jawa Barat sekarang sudah bisa dikunjungi oleh masyarakat umum. Barangkali di sini ibu ada yang mau foto-foto di rumah Gubernur ya. Kemudian di dalamnya ada apa saja yang gampang, cukup download saja aplikasi Sapa Warga. Tapi di sana reservasi dan gratis ya. Dan di dalamnya juga ada pemandu, kebetulan pemandunya juga bagian dari kita dari Himpunan Pramuwisata Indonesia. Dan sekarang kita masuk ke Jalan Setia Raja. Nah, di sebelah kiri, di sini ada bangunan warna biru dengan tulisan di atasnya Braga Sky 1957. Nah, tempat ini dulunya biar kompakan Belanda. Kalau sekarang, tempat tersebut udah jadi puskesmas. Ada yang tahu puskesmas artinya apa? Bukan. Kalau di sini mah pusat kesenangan mas-mas. Nah, itu puskesmas itu kan. Dan di depan di sini juga terdapat sebuah landmark seperti kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, Jakarta, Yogyakarta. Nah, di sini ada viaduk. Orang Sunda lebih mengenalnya dengan sebutan viaduk, pakai P bukan pakai V, orang Sunda ya. Nah, viaduk ini adalah sebuah jalan kereta api yang berlintasi di atas kepala. Via artinya berlintasi dan kaki di atas kepala ya. Orang Sunda kalau bikin rumah di dua tingkatnya bilangnya di gimana? Daken. Nah, itu bahasa Belanda ya. Nah, di bawahnya ada seterua sungai. Nama sungainya Sungai Cikapundung. Cikapundung, Walungan di kota Bandung. Padahal apa ya Pak? Nah, Ci artinya air, ada yang tahu Kapundung artinya apa? Nah, bukan, Kapundung di sini bukan bendungan, bukan merajuk, bukan marah. Tapi Kapundung itu adalah nama pohon Kapundung atau buah Kapundung. Nah, kalau di Jakarta Kapundung itu menteng. Nah, itu Kapundung. Ngomongin sungai saya jadi ingat. Di sini ibu-ibu ada yang tahu nggak sungai apa yang terpanjang di dunia? Yang tahu? sungai apa ya? Tahu nggak? Ini kurang tepat. Ada lagi? Amazon juga kurang tepat. Ternyata menurut Utama Salman Sukarya, katanya sungai terpanjang di dunia itu adalah Sungai Cikapundung yang barusan kita lewati. Ya. Bukan. Kenapa Sungai Cikapundung? Karena sungai tersebut melintasi Asia dan Afrika. Betul kan? Ini sungai terpanjang di dunia tuh, kalau bahasa yang dibahas tuh. Nah, di sebelah kanan di sini ada Taman Balai Kota. Taman Balai Kota itu adalah taman tertua pertama di Kota Bandung. Nama aslinya adalah Pintar Simopakon atau Taman Pintar Simop. Nah, dan di sampingnya di sini ada kantor pemerintahan, kantor dinasnya Bapak Wali Kota Bandung. Sebelum jadi kantor pemerintahan, dulunya kantor ini adalah sebuah gudang tempat penyimpanan dan pengepakan kopi. Nama aslinya adalah Coffee Factories atau orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan Gedong Papak. Nah, Gedong Papak itu menunjukkan tanah terkaya di Bandung pada masanya. Namanya Andreas Wilde. Nah, beliau yang mempunyai 60% tanah di kota Bandung karena beliau adalah seorang pengusaha berkebun dan kopi pada rempah-rempah. Tapi orang Sunda juga menyebut nama Gedong Papak karena atapnya itu beda dari yang lain. Dempok. Nah, bisa disebut papak. Berasal dari kata dempok. Nah, di sebelah kanan kita ada Universitas Sahabat Universitas Sini antara Bandung dengan Kawat Rekras Agadika. Nah, ibu kira-kira kalau dikasih rumah seperti di sebelah kanan pada mau? Ya, kalau dikasih rumah ini pada mau? Kenapa nggak mau, Bu? Nah, saya juga kalau dikasih rumah ini nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena sampai harus waktu-waktunya, Bu. Awalnya terlalu luas ya. Iya, nah rumah ini pada zaman dulu bernama Villa Cicendo. Kalau sekarang rumah ini telah digunakan sebagai rumah dinas Pangdam Tiga Sidoarjo, rumah dinas Panglima Jawa Barat. Di depan juga di sini sama ada Monumen City.
antara Bandung dengan Brunswick, Jerman. Dan di ujung sana juga ada antara Bandung dengan Liuzhou, China. Nah, itu beberapa persahabat yang kita lewati. Dan sekarang kita masuk ke jalan LLRE Markadinata atau Laksamana lalu Penaden di Markadinata. Tetapi orang Bandung lebih mengenal jalan ini dengan sebutan Jalan Riau. Dan di Jalan Riau ini menjadi salah satu kawasan factory outlet atau kawasan pertokoan di Kota Batu. Nah, jika lurus ke sana ada toko punya artis, Bu, punya Aurel, namanya Lumiere. Ada di sebelah kanan di sini ada Jalan Pegawarna. Di sana itu ada BEC, yaitu Bandung Electronic Center. Orang kali di sini ibu yang mau ganti handphone bisa ke BEC ya. Karena di sana ada tempat servis buat beli dalam barang elektronik. Nah, kalau di depan di sebelah kanan di sana di Jalan Merdeka. Dan di Jalan Merdeka ini terdapat sebuah mall di Kota Bandung ini namanya BIP, betul, Bandung Indah Plaza. Tapi kata orang-orang, katanya di BIP banyak pocong. Iya, tapi pocongnya disukai sama ibu-ibu. Apalagi sebelum lebaran, pocongnya pocongan harga. Nah, saya coba beli sama ibu-ibu. Betul, Bu, suka? Betul ya, suka. Sekarang kita masuk ke Jalan Desnya Juanda. Kita lihat di sebelah kanan, di sana ada bangunan dengan tulisan di atasnya Juanda, yang artinya gedung 3 warna. Nah, tapi itu ada 1 warna ya. Nah, 3 warna di sini bukan warna gedung tersebut, melainkan pada zaman dulu di atasnya sering berkibar bendera Belanda yang mempunyai 3 warna, yaitu merah, putih, dan biru. Dan pada masa Kekaisaran Jepang, gedung tersebut difungsikan sebagai kantor berita dan radio domain. Dan pada saat proklamasi, gedung yang tadi digunakan sebagai tempat penyiaran naskah proklamasi di Bali pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada yang tahu kenapa proklamasi di Bandung disiarinya tanggal 18 Agustus? Tahu? Nah, karena pada zaman dulu itu belum ada WhatsApp. Nah, jadi yang bisa sebagai kuda ya sehari. Makanya di Bandung dilai sehari. Ini karena ada peristiwa tersebut, akhirnya Bapak Ridwan Kamil membuat taman tematik namanya Taman Radio. Taman ini dibuat untuk orang bisa tadi. Ada di Jalan Dago ini di sini ada kuliner yang enak, Bu, dan disebut Veron. Nah, di sebelah kanan kita sering menyebutnya dengan sebutan bakso Superindo. Walaupun baru buka udah rame ya. Nah, itu kuahnya menggunakan kaldu, toppingnya bisa ditambahin tetelan. Harganya Rp13.000. Nah, porsinya banyak ya. Tapi ini ngomong-ngomong saya tadi endorse ya. Saya hanya yang mengenalkan apa saja di order batas ini. Kita kembali lagi ke Jalan Desnya Juanda atau Jalan Dago. Di sini ibu-ibu ada yang tahu dago artinya apa? Bukan, dago itu artinya itu tunggu. Dago-dago, saling menunggu. Ya, berasal dari kata dagoan. Kenapa tunggu? Karena pada zaman dulu, Jalan Dago itu adalah satu-satunya jalan untuk menuju kawasan utara atau menuju kawasan Lembang. Dan di sekitar jalan tersebut dulunya adalah hutan belantara, yang dimana kalau di hutan itu masih banyak begal dan hewan-hewan buas. Sehingga masyarakat Lembang di khususnya kota, mereka tidak berani melintasi jalan itu sendirian. Dan akhirnya mereka harus saling menunggu, atau dalam bahasa Sunda artinya dago. Nah, dari kebiasaan itu dinamakan Jalan Dago. Nah, tadi jika lurus-lurus ke atas, di sana banyak sekali tempat wisata, mulai dari Jalan Sukaribaya, kawasan rumah makan Bunsun, lalu Tahura, Dago Ripa. Di sana juga ada Peningkatan, Goa Belanda, Goa Jepang. Tapi bilangnya goa, jangan gua ya. Karena kalau gua jadi kita orang Jakarta. Oh, gua gitu ya. Nah, tapi enak jadi orang Jakarta. Kenapa enak? Enak selalu digua-guain. Beda dengan orang Bandung seperti saya, selalu disia-siain. Malah curhat ya itu. Selain tempat wisata, di atas juga terdapat PLTA Dago Bangkok. Nah, PLTA Dago Bangkok itu adalah PLTA pertama di Kota Bandung yang dibuat untuk memerangi gedung sate. Nah, gedung sate ini sangat erat kaitannya dengan rencana pemindahan ibu kota dari Batavia ke Jakarta ke Bandung. Kalau sekarang IKN rencananya akan dipindahkan ke Kalimantan. Ternyata pada masa Hindia Belanda, ibu kota sudah akan dipindahkan ke Bandung. Karena dari dulu Jakarta sudah diprediksi akan bahaya dengan air. Yang pertama banjir, dan yang keduanya dikarenakan saluran sanitasi airnya buruk, maka di sana terjadi wabah malaria. Nah, dibangunlah gedung sate yang tadinya untuk ibu kota negara. Tapi pembangunan ibu kota negara di Bandung tidak diselesaikan karena biayanya habis oleh yang kedua. Akhirnya baru dibangun ada 2 bangunan. Yang pertama gedung sate sama Museum Bonsai Trikram, yang dibangunnya pada tahun 1920 sampai 1924, 4 tahun pengerjaannya. Kita lihat di atasnya ada sate, satenya sate kambing atau sate ayam? Kambing. Kami lihat sampai dihitung ada berapa jumlah dagingnya. Dan 6, betul ya. Ternyata yang ada di atas gedung sate itu bukan sate,
Tapi itu adalah sebuah penangkap petir yang diberi hiasan seperti ornamen bunga lotus, ada juga yang bilang seperti ronce bunga melati. Yang pastinya jumlah ornamen tersebut berjumlah 6. Nah, 6 ini melambangkan biaya yang dihabiskan untuk pembangunan gedung tersebut, yaitu 6 juta gulden atau uang Belanda yang setara dengan kurang lebih 400 miliar. Kalau sekarang mungkin sudah triliunan. Gedung satu juga mempunyai nama asli. Nama aslinya adalah gedung CHP. Ya, CHP itu singkatan dari Government Bedrijven. Ada yang bisa menyebutkan? Government Bedrijven. Susah ya? Nah itu dikatakan susah menyebutkannya. Akhirnya orang baru memberi nama gedung tersebut dengan sebutan gedung sate. Karena di atasnya ada yang menyerupai sate ya. Biar gampang pengucapannya, biar gampang diingat. Tapi untung pada zaman dulu yang lagi viralnya sate. Kebayang kalau pas zaman dulu yang lagi viralnya itu cilok. Ini namanya gedung cilok ya, dengarnya. Masa di TV ada tulisan seperti ini. Bapak Ridwan Kamil sedang merapat di gedung cilok. Kayaknya kan dengarnya? Saya bilang untuk sate. Dan di sebelah kanan di sini ada taman lansia. Taman lansia ini katanya taman yang disalahgunakan. Kenapa disalahgunakan? Karena namanya taman lansia, tapi nongkrongnya kebanyakan anak-anak muda. Konon katanya jika anak muda nongkrong di sini selama 5 menit, anak tersebut akan menjadi tua. Nah, kalau orang tua nongkrong di sana selama 5 menit, orang tua tersebut akan menjadi mustahil ya. Mustahil akan jadi muda lagi, Bu. Nah, di sebelah kiri, di sini ada museum geologi. Museum geologi itu adalah museum geologi terlengkap dan terbesar di Asia Tenggara. Di dalamnya banyak sekali fosil-fosil hewan-hewan purba, batuan-batuan mineral. Dan di dalamnya juga terdapat animasi berbentuk gunung api sama simulasi gempa. Tiket masuknya untuk anak-anak sekitar Rp2.000 dan untuk orang dewasa sekitar Rp3.000. Nah, dan di sampingnya di sini ada gedung Dewi Warna. Gedung Dewi Warna ini pada zaman dulu pernah digunakan sebagai tempat sekretariat panitia konferensi Asia Afrika. Kalau sekarang tempat ini telah digunakan sebagai tempat atau perbendaharaan. Nah, dulu juga pernah digunakan sebagai tempat pencairan dana pensiun. Nah, dulu yang punya pensiunan menjadi di sana. Dan sekarang kita masuk ke kawasan Pusdai, yaitu Pusat Dakwah Islam Jawa Barat. Nah, kalau malam hari, kawasan ini menjadi salah satu kawasan kuliner di Kota Bandung. Namanya Cuanki Pusdai. Karena sepanjang trotoar ini banyak yang jual bakso cuanki, jadi terkenal Cuanki Pusdai. Ada di sebelah kanan di sana ada monumen. Kira-kira bentuk monumennya seperti apa? Nah, kayak ikan ya, betul. Nah, konon katanya kalau sore ke sini biasanya suka tercium wangi ikan bakar. Ternyata wangi ikan bakar bukan dari monumen, mereka dari rumah makan alas daun. Kalau yang tahu di rumah makan alas daun makannya menggunakan apa? Salah, makannya menggunakan tangan. Alasnya menggunakan alas daun. Kenapa monumennya dari kepala ikan? Karena sekarang kita memasuki jalan yang diambil dari nama sungai terpanjang Jawa Barat. Namanya Sungai Citarum. Dan di sini ada yang pernah nonton film Dilan itu, Ibu? Nah, ada yang pernah ya. Nah, kalau yang pernah pasti nggak akan sini. Ada yang tahu itu sebelah kanan itu rumah siapa yang warna putih? Nah, itu rumah orang. Nah, itu rumah yang pernah dijadikan tempat syuting film Dilan, rumahnya Milea. Nah, dan di depan kalau pagi sampai siang, kawasan ini menjadi kawasan pasar barang antik, kawasan pasar barang second yang layak pakai. Namanya Pasar Soko. Ada yang tahu Soko artinya apa? Nah, Soko ini singkatan, Bu. Singkatan dari shopping sambil Cingogo. Apa saja jongkok, karena jalannya antara jadi kita beli jongkok. Nah, kalau tadi ada rumahnya Mira, di sebelah kanan di sini ada Seman 20 Bandung. Sekolahnya juga sempat viral karena pernah digunakan sebagai tempat syuting film Dilan. Nah, itu sekolahannya Dilan. Tapi sekarang Dilannya udah lulus ya. Ya, sekarang Dilannya udah kerja di Bandros itu. Dan di depannya di sini ada Plaza Istiqomah. Nah, Plaza Istiqomah ini adalah salah satu masjid unik di Kota Bandung karena di atasnya tidak mempunyai kubah. Selain itu, untuk menjadikan masjid, tentunya tempat ini adalah sebuah taman, namanya Taman Citarum atau Citarum Place. Di Taman Citarum juga ada sebuah monumen, namanya Monumen Radio Niro. Nah, Radio Niro adalah radio nirkabel yang menghubungkan antara Bandung dengan Belanda dan menjadi cikal bakal adanya handphone. Radio pemancarnya berada di kawasan Gunung Malabar atau Gunung Puntang, yang sekarang di sana telah menjadi tempat wisata berkemah, dan di sana juga ada kedai kopi milik Anji, namanya Bro. Nah, tapi monumen yang ada di sini selalu dihancurkan karena monumennya tidak menggunakan busana. Karena tidak patah, akhirnya dihancurkan dan itu menjadi masjid. Dan sekarang saya harap di sini ibu semuanya pegangan ke besi atau ke kursi.
Karena sekarang kita sedang menyeberang Riau menuju ke Lombok. Hebat ya? Hanya di Bandung dan hanya di Bantos. Dengan tiket Rp20.000 kita bisa berkeliling pulau-pulau di Nusantara. Betul kan? Sekarang kita di Lombok. Di Lombok ini juga menjadi salah satu kawasan kuliner di kota Bandung yang suka gudeg. Di sini ada gudeg Banda. Nah kalau pagi-pagi di sebelah kiri di sini ada yang antri. Itu sedikit antrinya. Nah ini ada yang antri kopi sinar pagi atau kopi sari khas Pontianak. Nah, itu sempat viral juga. Untuk harga cemilan sama kopi sarinya harganya mulai dari Rp10.000. Ini di sana antri. Nah di depan di sana ada tenda yang merah. Nah tenda yang merah ini adalah penjual mie spesial. Orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan mie ganteng. Kenapa mie ganteng? Karena yang jualannya dari karyawan Noah ganteng. Karena pernah masuk Trans TV. Padahal waktu itu di wawancara saya, jadi saya nggak sombong. Nah yang suka pedas sangat cocok sekali ke sini. Karena di sini toppingnya menggunakan ceker balado. Ini sama ini juga dulu sempat viral juga. Selain ini ganteng, di depan juga ada yang nggak kalah enak. Nah di depan di sini ada bakmi Lomi Lombok. Kalau di tempat lain bakmi Lomi toppingnya menggunakan pasir. Nah kalau di sini menggunakan dorok dok atau kulit. Bukanya mulai dari jam 10 sampai jam 5 sore. Tidak buka cabang di tempat lain, hanya di sini. Nah, jadi bukan karena makanan Lombok, tapi hanya ada di Jalan Lombok. Nah, itu. Tapi ini ngomong-ngomong saya nggak di-endorse juga ya. Saya hanya menggunakan apa saja yang dilatih oleh Bantos ini. Dari bangunan bersejarah, tempat bersejarah, lalu bangunan yang viral, makanan yang viral. Dan sekarang kita masuk ke Aceh. Di Aceh ini ada sebuah rumah yang terkenal dengan cerita horor. Namanya Rumah Kentang. Ada yang pernah nonton Rumah Kentang 2? Kalau katanya, dulu di sana ada seorang noni-noni Belanda lagi memasak kentang di yang besar sambil menggendong anak. Dikarenakan anaknya rela, anaknya tersebut masuk ke dalam penggorengan kentang. Kalau sekarang hantu kentangnya lagi nyari teman anak-anak yang suka main handphone, sama nyari ibu-ibu yang suka main TikTok. Nah ini dia Rumah Kentang 1908. Nah dari sebelah kanan ada salah satu rumah Bandung dan di sebelah kiri ada gedung Konika tadi. Kita lihat di gedung Konika ada tulisan Garber. Nah, tapi jangan lihat patung yang atasnya ya, jangan dilihat. Jangan lihat patung yang atasnya. Kenapa ada dilihat? Kalau saya jangan dilihat patung yang atasnya ya. Yang udah lihat udah lupa, jangan diingat-ingat ya. Nanti ketagihan ingin kesini lagi. Nah, di sana ada tulisan Jarbers, dibacanya Jarbers. Yar artinya tahun dan Bers itu pasar. Nah, tempat tersebut dulunya pasar tahunan untuk orang-orang Belanda. Tapi dikarenakan tiket masuknya mahal, akhirnya orang pribumi tidak bisa masuk ke sana. Dan akhirnya Bapak Ismail Marzuki membuat pasar tahunan untuk orang-orang pribumi, tepatnya di Tor Saparua Bandung. Nah, pada saat pasar tahunan dulu di sana sering ada pertunjukan musik keroncong dengan artis Ibu Is juga dia. Dikarenakan Bapak Ismail Marzuki suka dengan Ibu Is juga dia, akhirnya Bapak Ismail Marzuki membuat lagu. Judul lagunya Panon Hidel. Nah, ada yang pernah dengar lagu Panon Hidel? Nah, yang belum nanti searching aja di YouTube ya. Karena kalau saya nyanyi saya takut dilempar sama sepatu. Karena suara saya kurang bagus. Nah di sini ibu pernah main ke Semarang. Pernah dengar di Semarang ada Lawang Sewu. Nah kalau di Semarang ada Lawang Sewu, kalau di Bandung ada Jendela Sewu. Jendelanya ada 1000. Yang nggak percaya boleh hidup sendiri. Nah gedung ini pada zaman dulu bernama DPO, itu Departemen van Oorlog, Departemen Peperangan. Nah dulu orang-orang Belanda merencanakan peperangannya di sini. Nah, di depan di sebelah kiri, di sini ada Semang 3 dan Semang 5 Bandung. Kedua sekolah tersebut juga terkenal dengan cerita urban legend atau cerita horor. Namanya Hantu Nancy. Nah, ya Nancy sama kosong di sini. Nah di sini juga Bapak Hamengkubuwono 9 pernah bersekolah di sini juga. Katanya di sana ada jendela nggak bisa ditutup, karena ada hantu Nancy-nya. Nah, karena pas bergentayangan suka ada jendela. Kalau mau lihat hantu Nancy, tinggal datang saja ke sini pada malam hari dan melalui sekolah tersebut selama 3 kali. Nanti muncul hantu Nancy di jendela. Pas saya ke sana, betul saja ada jendela nggak bisa ditutup. Nah, tapi bukan karena ada hantu Nancy, tapi karena Excelnya rusak. Nah, di sebelah kanan di sini ada Taman Lalu Lintas dari Mas Sureni. Taman Lalu Lintas ini pada zaman dulu bernama Insulinder Park atau Taman Insulinder, Taman Nusantara. Makanya jangan aneh, di antara taman ini banyak sekali nama-nama jalan yang diambil dari nama-nama kepulauan. Nah, taman ini pada zaman dulu pernah digunakan sebagai tempat baris dan upacara Arab Belanda. Kalau sekarang menjadi taman edukasi dan kreasi, tiket masuknya kurang lebih Rp15.000. Dan sekarang kita masuk ke Jalan Sumatera. Di Jalan Sumatera ini terdapat sekolah terfavorit di Kota Bandung. Kenapa terfavorit?
karena di sana ada lulusan menjadi pejabat dan jadi artis. Nah, sekolahnya yang pertama ada di depan di sebelah kiri, yang berwarna hijau dengan gaya bangunan Eropa dan Betawi. Di atasnya ada tulisan Anno. Anno itu artinya tahun dibangun atau sejak. Nah, dibangunnya itu pada tahun 1913, lebih tua dari Gedung Sate. Di sini ada lulusan yang menjadi pejabat, ada Bapak Ridwan Kamil. Dan ada juga menjadi artis, ada Sam Bimbo. Tapi bukan Sambo ya, bukan. Dan di sampingnya ada SMN 5 Bandung. Sama, di sini juga tidak kalah favorit. Di sini juga ada lulusan yang menjadi pejabat. Ada Bapak Teknologi kita. Ada yang masih ingat siapa Bapak Teknologi? Betul, namanya Bapak B.J. Habibie lah, ingatannya masih bagus nih. Oh, anak muda sekarang Bu nggak tahu Bu ya gitu. Iya, orang tuh taunya handphone terus ya. Nah, dan di sini juga banyak lulusan menjadi artis. Salah satunya ada mantan saya, ada Raisa. Mantan bos maksudnya Bu. Selain Raisa ada juga Iwan Fals, Arman Maulana sama kakak saya, Raffi Ahmad. Nah, itu artis lulusan SMP 5 Bandung. Kalau tadi kita udah melewati Jalan Riau, Jalan Lombok, Jalan Aceh, Jalan Kalimantan, Belitung, Sumatera. Nah, di sini Ibu ada yang tahu nggak? Sebentar lagi kita akan melewati jalan apa? Ya? Salah. Jalan Veteran. Salah. Salah. Sebentar lagi kita akan melewati jalan rel kereta api. Benar kan? Nah, jalan kereta api ini pada zaman dulu selain digunakan sebagai pelintasan kereta api, jalan tersebut juga digunakan sebagai pembatas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Yang dimana kalau Bandung Utara itu dulunya adalah huniannya untuk orang-orang Eropa, dan di sana menjadi salah satu kawasan kawasan pemerintahan, kawasan militer. Nah, kalau di Bandung Selatan di sini menjadi kawasan perdagangan. Makanya tadi kita bisa lihat perbedaannya. Kalau sebelah utara banyaknya bangunan militer sama bangunan pemerintahan, kalau di sini banyaknya pertokoan sama perhotelan. Dan di depan di sana ada salah satu masjid unik di Kota Bandung juga, namanya Masjid Laut C 2. Masjid Laut C pertamanya ada di Jakarta. Nah, Masjid Laut C itu mempunyai artinya mahal buruk. Di sanalah tempat orang-orang Tionghoa yang ingin mempelajari agama Muslim atau ingin jadi mualaf, karena di sana menggunakan sertifikat mualaf. Warna merah dan kuning juga warna Tionghoa yang melambangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Dan di sebelah kanan di sini ada Migacuan paling sepi di sini ya. Nah, sebelum jadi Migacuan, dulunya tempat ini adalah sebuah tempat karaoke dari kafe asal Sumedang. Ada yang tahu siapa? Artinya asal Sumedang? Namanya Teh Rosa. Nah, ini dulu sudah Teh Rosa. Tapi sekarang batu-batu yang sedang menang bola. Nah, itu namanya patung Persib. Orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan patung Ajat Sudrajat. Nah, kalau di kantor persimpangan di belakang, mau baca dimanapun di sana tidak akan ada polisi. Ada yang tahu kenapa? Karena kalau di sana ada polisi, dihapuskan polisinya meniup fluid. Yang fluid ditiup, itu bawa jadi benar. Makanya nggak akan ada polisi di sana. Dan di depan di sebelah kanan di dekat lampu merah, di sana ada bangunan warna putih udah kelihatan. Nah, itu namanya Hotel Grand Premier. Hotel Grand Premier itu adalah hotel tertua kedua di Kota Bandung. Bangunan tersebut dari bagian tengah sampai bagian belakangnya itu hasil karya Bapak Soekarno, dan bagian tengah sampai bagian depannya itu hasil karya dosennya, yaitu Bapak C.P. Woksmaker. Ternyata Bapak Soekarno sebelum menjabat sebagai presiden, beliau ini adalah seorang arsitek, karena Bapak Soekarno pernah berkuliah di THS, yaitu Teknisi Home School, yang sekarang telah menjadi cikal bakal adanya ITB. Dan ini satu-satunya hotel yang di dalamnya terdapat sebuah museum, namanya Museum Woksmaker. Tiket masuknya kurang lebih Rp3.000. Di dalam museum tersebut banyak foto bangunan-bangunan hasil karya Bapak Woksmaker. Lalu di sini juga ada kamar tempat minatnya Charlie Chaplin. Nah, Charlie Chaplin masih anggota kedua ke Indonesia, dia minatnya di sini. Nah, yang pertama ke Indonesia dia minatnya di Hotel Sampai Homan, tapi berenangnya di sini. Dulu di Sampai Homan belum bakal berenang. Nah, Charlie Chaplin juga pernah ke Garut Bu, di Batu. Ada yang tahu mau ngapain? Garut. Nah, betul, karena bapaknya itu seorang kepala kereta api di Garut, di Batu. Makanya Charlie Chaplin ke sana. Nah, sebelum menjadikan hotel, dulunya tempat ini adalah sebuah kedai kopi. Kedai kopi tempat nongkrongnya para entrepreneur atau para pengusaha perkebunan priangan. Tapi dikarenakan orang Belanda tidak bisa menyebutkan priangan, akhirnya orang Belanda menyebutkan priangan dengan kata preangel. Makanya mengatakannya hotel preangel. Nah, kalau tadi kita udah berkeliling ke pulau di Nusantara,
Nah, sebentar lagi kita akan melintas benua Asia dan Afrika. Hebat. Nah, jalan Asia Afrika ini pada zaman dulu nama aslinya adalah The Road Northwest, yang artinya jalan raya pos besar. Jalan raya pos besar ini membentang dari Anyar sampai Padarukan yang panjangnya kurang lebih 1000 km dan menghubungkan antara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jalan Asia Afrika panjangnya hanya 1,5 km. Dan di sini juga ada monumen. Di depan sebelah kanan di sini ada monumen titik 0 km Kota Bandung. Yang di atasnya bukan lokomotif, itu adalah stup untuk meratakan jalan. Dan di sana ada patung Bapak yang gondrong. Dan itu bukan patung saya, itu patung dari Herman Willem Benders, guru sejarah Hindia Belanda. Nah, di sebelah kiri di sini ada Hotel Sampai Homan. Hotel Sampai Homan ini adalah hotel tertua pertama di Kota Bandung. Di sini ada kamar tempat tinggalnya Bapak Soeharto dan sekarang masih diabadikan dan tidak disewakan. Dan di sampingnya ada The Freeze. The Freeze ini dulunya supermarket pada bahasa Hindia Belanda milik Anjas The Freeze, kalau toko serta ada. Dan di sebelah kanan di sini ada Museum Konferensi Asia Afrika dan Gedung Merdeka. Nah, kedua gedung tersebut pada zaman dulu bernama Society Concordia, harus tempat berkumpulnya orang-orang Belanda untuk melakukan pesta dan cara membuka dulu di sini. Kalau sekarang sudah dari fungsikan. Nah, nanti sore di sini banyak hantu yang berkeliaran. Hanya di Bandung hantunya berkeliarannya siang-siang. Dan hanya di Bandung hantunya nggak takut sama doa. Mau dibacain apapun mereka nggak akan pergi. Karena yang mereka takut itu ada 3 hal. Yang pertama, mereka takutnya sama air hujan, karena takut tekapnya luntur. Dan yang kedua, mereka takutnya sama satpol pp. Makanya kalau hari Senin mereka nggak ada. Dan yang terakhir yang saat mereka takuti, mereka sangat takut sama ibu mertua. Ada seperti sama hantu-hantu Bandung. Hantu-hantu di Bandung juga mempunyai komunitas. Nama komunitasnya Konjuri. Nah, Konjuri juga singkatan dari komunitas Jurik Bandung. Nah, itu ya, jangan kalau di Bandung banyak singkat. Karena itu adalah salah satu keunikan orang Sunda atau orang mati. Nah, di depan kita belok ke sebelah kanan, di sana ada Jalan Alkateri. Di Jalan Alkateri ini dulunya adalah pemukimannya dari bangsa Arab. Jadi 3 tulis tadi, bangsa Arabnya di sini. Kalau bangsa Indonesia ada di dalam, ada bikinan lama. Di Jalan Alkateri ada komunitasnya, namanya Lotek Alkateri. Selain Lotek Alkateri, di sana juga ada kedai kopi Purnama. Selain kopi sama roti bakarnya enak, di sana juga bernuansakan Bandung tempo dulu. Karena barang-barangnya masih menggunakan barang-barang antik. Nah, di sebelah kanan, di sana ada kawasan Pasar Baru. Barangkali di sini ibu ada yang mau cari oleh-oleh Bandung atau khas Jawa Barat. Di Pasar Baru banyak yang mau cek dodol Garut, wajib cililin, urilem, ayam Bandung, dorok-dok, tauco, banyak di Pasar Baru. Selain oleh-oleh makanan, barangkali di sini ibu ada mau bikin baju atau bikin kerudung, cari bahan. Nah, di belakang Pasar Baru juga ada salah satu kawasan tekstil, namanya Jalan Tamim sama Jalan Dulatif. Nah, di sana ada menjual bahan-bahan tekstil yang harganya mulai dari wasirat sampai eceran juga ada. Yang cari obat-obatan herbal, obat khas Cina, di Pasar Baru juga ada, namanya Toko Babah Kuya. Nah, Toko Babah Kuya sekarang udah generasi keempat. Kenapa dinamakan Toko Babah Kuya? Karena babahnya dulu jalannya pelan-pelan seperti kura-kura, dinamakan Babah Kuya. Dan sekarang kita masuk ke Jalan Otisa. Otisa ini adalah singkatan dari Oto Iskandar Dinata. Nah, beliau adalah seorang pahlawan dari Bandung yang berjuang tidak menggunakan senjata, tapi berjuang menggunakan suara atau diplomasi. Dikarenakan kehebatan diplomasi beliau yang sangat tajam, akhirnya Bapak Otisa diberi julukannya Si Jalak Harupat. Nah, Si Jalak ini adalah jenis burung yang pandai bicara, dan Harupat adalah gigitan yang tajam. Dan sekarang Si Jalak Harupat telah menjadi nama stadion di Kabupaten Bandung. Namanya Stadion Si Jalak Harupat. Nama Si Jalak itu dulunya adalah Jalan Pangeran Sumedang. Tapi karena jasa Bapak Otisa sampai sekarang belum ditemukan, akhirnya untuk mengenal jasa beliau di sebelah kanan beliau di jalan ini, Jalan Otisa. Dan di depan sebelah kanan, di sini ada kawasan pemakaman para Bupati Bandung dan makamnya Budi Sartika. Barangkali di itu ada yang mau berziarah ke makam Budi Sartika, ada di bagian belakang ya, belakang. Tapi kalau ke sana jangan malam-malam ya, karena kita ke sana itu mau berziarah bukan mau uji nyali, jadi harus lihat. Dan sekarang kita masuk ke Jalan Kepatihan. Kita kerasa sebentar lagi kita akan sampai ke Jogja. Tujuannya ke Kepatihan. Dan terakhir saya mau nanya, kira-kira masih ada yang fokus ya? Mulai dari tadi kita berangkat sampai sebentar lagi kita mau selesai, kira-kira ibu di sini ada yang tahu nggak? Tadi kita telah melewati berapa lampu merah? Kalau yang tahu, merah. Kalau jawabannya, jawabannya itu 0. Kenapa 0? Karena kita hanya melewati lampu hijau.
Lampu merah berhenti. Jadi di lampu merah terlewati itu dong. Oke, ya gimana, senang nggak naik bagusnya? Dan alhamdulillah tidak terasa sebentar lagi kita akan sampai di Sabana Jalan Sewu. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan dan informasi yang kurang jelas, saya mau dimaafkan. Mudah-mudahan sedikit informasi dari saya bisa menambah sedikit wawasan Bapak Ibu dan adanya. Terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk main ke Bandung dari Grand Rose. Mohon dicek kembali barang bawahnya seperti handphone, dompetnya, hati-hati ada yang ketinggalan. Dan nanti pas turun, diusahakan kaki terlebih dahulu. Nah, oke, baik, mungkin saya mau akhir rekannya bertugas, saya mau pamit undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.